tertib, dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nanti yang kita sampaikan, materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber dapat berguna bagi anak-anak di masa depan. Oke. Jangan lupa anak-anak sekalian menyalakan kameranya di rumah ya. Di sini Bu Mia lihat masih beberapa kameranya yang off, jadi yang masih off minta tolong untuk menyalakan kameranya yang ada di rumah. Baik, di sini Bu Mia menyaksikan layarnya masih banyak yang dimatikan. Prinsesa Eileen, Ken Hagai, Kevin Michael, Stephanie, Natalie Tiffany, Kayla Karenina, Abinaya, Calvin Liu, Darren, Kayla Wijaya, Agnes, Nico, Jennifer Ataya, Vincent Jerian, dan masih banyak nama-nama lain masih belum menyalakan kameranya. Fiona, mohon kamera dinyalakan ya anak-anak. Gamaliel, supaya Bapak Ibu di sekolah juga tahu bahwa anak-anak mengikuti Zoom sesuai dengan panduan, anak-anak mengikuti menggunakan seragam putih merah. Kimberly Theophilus, silahkan dinyalakan kameranya. Vergio, Matthew, Charles Sugiharta, Troy. Tes Bu, kedengeran nggak? Mikrofonnya diuji coba nanti, yang sekarang dinyalakan adalah kameranya. Mohon dinyalakan ya anak-anak. Tes. Tes. Sekali lagi untuk uji coba mikrofon kita coba nanti ya anak-anak. Sekarang yang dinyalakan adalah kamera, bukan mikrofon. Kemudian anak-anak tidak perlu chat sekarang. Chatnya silahkan diperiksa nanti saat sesi sudah selesai, karena saat sesi selesai nanti akan dibagikan link presensi ya. Jadi untuk link presensi baru akan dibagikan saat akhir sesi. Silakan anak-anak menaikkan volume speakernya di rumah masing-masing. Silakan anak-anak menaikkan volume speaker di rumah masing-masing. Misalnya diperlukan, anak-anak bisa menggunakan headset dan alat-alat lain yang diperlukan sehingga anak-anak bisa mengikuti dengan baik.
Baik, anak-anak, kita akan segera memulai seminar kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar, kita akan mulai dan mengakhiri dengan berdoa. Pada pagi hari ini doa akan dipimpin oleh Ibu Epti. Kepada Ibu Epti, kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Mahda, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita awali seminar pada pagi hari ini dengan berdoa. Anak-anak ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas berkat yang begitu luar biasa yang Engkau berikan kepada kami, terutama atas rahmat kesehatan yang sampai sekarang masih boleh kami rasakan. Terima kasih pula atas keluarga kami yang begitu cinta kepada kami, sehingga kami bisa memperoleh apa yang kami butuhkan dengan baik, terutama untuk pendidikan kami. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Kami akan mengadakan seminar narkoba. Semoga segala sesuatu yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber, yaitu Ibu Lupi, bisa menjadi bekal bagi kami untuk masa depan kami, menambah pengetahuan kami untuk hal-hal yang baik. Semoga kami bisa mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh kegiatan kami dari awal hingga akhir ke dalam kuasa tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Bu Mia. Terima kasih Ibu Epti atas sapaan dan doanya. Selamat pagi kembali untuk anak-anak dan mungkin orang tua yang mendampingi anak-anak sekalian dalam mengikuti seminar di rumah. Selamat pagi, apa kabarnya di rumah? Ibu Mia harapkan di sini kabar anak-anak sekalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan luar biasa. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru serta Ibu Magda yang ada di sini beserta dengan Ibu narasumber. Nah, kita perlu mengadakan seminar ini merupakan bentuk kepedulian dari sekolah terhadap wawasan anak-anak, terutama untuk hal yang satu ini, yaitu narkoba. Kita di luar sana menyaksikan berita ada tentang bahaya narkoba, penangkapan-penangkapan yang berhubungan dengan narkoba, dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak juga akan memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Nah, maka dari itu, dari sekolah peduli tentang pendidikan untuk anak-anak, maka kita bekerja sama dengan BNN Kota Malang mengadakan seminar ini secara virtual karena keadaan pandemi yang belum juga membaik. Nah, berikut ini sebelum kita mulai acara seminar kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kita yang tercinta, Ibu Magda. Kepada Ibu Magda, kami persilahkan. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar?
semuanya sehat ya. Puji Tuhan ya, anak-anak semuanya sehat, walaupun kalian belajar dari rumah, namun kalian tetap gembira. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini, kita berkumpul kembali, walaupun secara virtual ya anak-anak, meski kita tidak bisa datang ke sekolah, namun sekolah tetap memberikan bekal kepada anak-anak, supaya anak-anak ke depannya itu lebih baik lagi ya. Kali ini Bapak Ibu Guru memberikan pembinaan kepada anak-anak tentang anti narkoba. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6 sudah beranjak dewasa ya. Oleh karena itu anak-anak harus mengenal, saya harus menjauhi narkoba. Hari ini kalian akan dipandu langsung oleh petugas dari BNN, yaitu Ibu Lupi Chandra Setio. Ya, jadi anak-anak nanti ikuti, simak dengan baik. Semoga dengan anak-anak mengikuti seminar ini dengan baik, maka tema kita akan tercapai. Apa tema kita kali ini? Yaitu sekolah mau mewujudkan generasi muda Indonesia yang terpelajar, berprestasi tanpa narkoba. Setuju anak-anak? Anak-anak setuju berprestasi tanpa narkoba? Coba acungkan angkat tangan kanan. Setuju? Setuju anak-anak bahwa kita berprestasi tanpa narkoba ya? Setuju ya? Baik, terima kasih. Bu Magda harapkan anak-anak bisa mengikuti seminar ini dengan baik ya. Simak, buka kameranya, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Semoga kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak dari rumah ya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. SDK Santo Yusuf II tetap bersemangat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Magda atas sapaannya bagi kita semua. Nah, tanpa menunggu lama lagi kita sambut bersama narasumber kita hari ini, Ibu Lupi Chandra Setia MIKOM. Nah, silahkan Ibu. Kita sambut bersama Ibu Lupi. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Malang. Beliau lahir di Kota Malang pada 27 Oktober 1986. Beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya di Malang pada tahun 2010 dan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung pada 2012. Tentu saja beliau sudah berpengalaman kerja. Beliau berkarya sebagai penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Banjarmasin pada 2014. Kemudian penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Malang pada 2019 hingga saat ini. Wow, pendidikan dan prestasinya sungguh luar biasa. Tentu saja kita bisa mengikuti jejak beliau juga. Karena sesuai cita-cita sekolah yang tadi disampaikan Bu Magda, kita akan menjadi generasi muda yang berprestasi tanpa narkoba. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Lupi untuk memulai sesi pada hari ini. Kami persilahkan Ibu. Selamat pagi anak-anak ya saya bilangnya. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat di rumah ya. Terima kasih kepada SD Santo Yusuf II dan juga Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang telah mengundang dan bekerja sama dengan BNN Kota Malang untuk mengadakan seminar anti narkoba pada hari ini. Keadaan yang tidak menentu, pandemi yang belum bisa berakhir sampai saat ini membuat kita harus melakukan sosialisasi ini secara virtual. Semoga semuanya tidak akan mengurangi ya semangat teman-teman di sini dan juga tidak mengurangi makna dan juga manfaat dari seminar ini. Jadi saya harapkan teman-teman di sini mungkin nanti sembari mendengar apa yang
saya sampaikan bisa mencatat ya, mungkin mencatat pertanyaan atau mungkin mencatat pengalaman gitu kan. Nanti kita sharing aja apa yang pernah kalian alami atau apa yang pernah kalian temukan di sekitar lingkungan kalian di rumah maupun di sekolah. Seperti itu ya. Tadi sudah sedikit banyak disampaikan tentang saya. Nama saya Lupi Chandra Setia. Saya penyuluh narkoba dari BNN Kota Malang. Sebenarnya kalau saya sendiri lebih tertarik untuk ketemu langsung sama teman-teman ya, tapi karena keadaan ini yang kurang membaik ya sekali lagi. Tapi kalau misalkan kita ketemu mungkin kita akan lebih seru-seruan bareng, kita bisa ketawa bareng, kita bisa bermain bareng ya. Jadi nggak terlalu serius. Oke, mungkin bisa kita mulai Bapak untuk share screen-nya. Teman-teman bisa menyiapkan alat tulis dan juga selembar kertas karena saya ingin mengetahui tentang apa ya? Ya, tentang kalian. Oke, next saja. Ya, kita mulai saja karena waktu kita adalah 1 jam untuk menyampaikan materi. Ya, untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Oke, untuk yang pertama saya ingin tahu apa sih apakah kalian bisa mengenali diri kalian? Jadi sebelum saya jauh melangkah untuk memberikan materi tentang narkoba, saya ingin tahu nih, apakah kalian, ya ini semuanya dari kelas 5 dan kelas 6 kan, pastinya kalian punya cita-cita, kalian punya keinginan ya, mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mau jadi apa, ya kan? Apalagi yang kelas 6 nih, kelas 6 sekarang sudah mau SMP, otomatis kan, oh aku mau SMP mana ya, pasti ada keinginan, gak mungkin dong kalian cuma diam saja, kalian aku pasrah aja deh mana SMP yang mau nerima aku, gak mungkin kan. Saya yakin dari SD Santo Yusuf ini pasti ada keinginan untuk, oh aku pengen nih punya SMP di sini, aku gak pengen ikut teman-teman nih, biar aku bisa membanggakan kedua orang tua aku gitu kan. Nah, saya ingin kalian mencatat ya, mungkin waktunya 1 menit saja dari sekarang. Pertama, apa hobi kamu? Yang kedua, apa kelebihan kamu? Ya, apa hobi kamu dan apa sih kelebihan kamu dibandingkan dengan teman-teman kamu? Gitu ya. Mungkin tapi dari sini bisa dibantu ya Ibu ya untuk menyebutkan namanya, saya kurang jelas di sini ya. Mungkin nanti bisa acak 3 nama ya Ibu. Kita pingin tahu apa sih hobi teman-teman di sini, apa kelebihan teman-teman di sini. Hobinya apa aja terserah ya. Apa sih yang kalian suka selama ini? Oh. Apa sih kelebihan kamu dibandingkan teman-temanmu? Ya, 10 detik lagi. Oke, selesai. Ibu bisa dibantu untuk menyebutkan nama teman-teman di sini 3 orang saja, kita pilih secara acak untuk menyebutkan apa hobinya dan apa kelebihannya. Baik. Untuk yang pertama yang tampil di layar saja ya. Untuk yang pertama silahkan menyebutkan Katarina Betarining. Silahkan menyebutkan, Nak. Saya adalah menari dan menyanyi. Kelebihan saya, seperti yang saya tahu sih, bisa melakukan tari jari. Bisa diulang lagi sayang? Suaranya kurang jelas tadi. Hobi saya adalah menari dan menyanyi. Kelebihan saya adalah bisa melakukan tari jari. Oke, itu salah satunya. Kita lanjutkan dengan siswa berikutnya, Ibu.
Baik, yang Iya, boleh. berikutnya adalah Jaslyn. Oh, Justin, sorry. Justin. Justin, silahkan menyampaikan, Nak. Silahkan dinyalakan mikrofonnya, Justin. Justin, silahkan menyalakan mikrofonnya. Hobi saya adalah bermain basket, klub yang saya Kelebihannya belum, Justin? Hobinya tadi kan bermain basket. Kemudian kelebihannya adalah? Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lain ya. Mungkin satu lagi, Royce. Royce, silahkan nyalakan speakernya. ya Bu. Ya, silahkan menyebutkan apa hobinya Royce dan kelebihannya Royce apa ya? Hobiku bersepeda Bu. Kameranya Royce belum menyala, sayang. Oh ya Bu. Hobinya saya bersepeda, sama kelebihannya bisa cepat membaca buku. Kelebihan itu Bu. Oke, terima kasih banyak itu tadi Ibu Lupi. Oke, iya. Share dari siswanya. Terima kasih teman-teman. Jadi semuanya pasti punya hobi ya. Ada nggak sih yang di sini nggak punya hobi? Mungkin bisa langsung ini ya ngomong saja. Bu, saya ini masih bingung nih nggak punya hobi. Ada nggak teman-teman di sini yang nggak punya hobi atau bingung? Saya. Oh saya, siapa ini ya? Siapa? Aku. Siapa yang masih bingung dengan hobinya? Saya ini kayaknya suka melakukan banyak Oh, hal Jason gitu. belum menemukan hobinya itu, ada namanya Jason, Ibu. Jason ya? Iya. Oh iya, Jason kenapa kok bingung? Ini masih masalah hobi loh ya, belum cita-cita. Hobinya apa? Paling sering rebahan. Yang sering dilakukan di rumah mungkin ya. Handphone. Apa? Main handphone. Oh, main handphone. Hobinya main handphone. Main handphone boleh saja gitu kan ya. Asalkan ada waktunya. Jadi dibatasin nih. Mau tidak harus 24 jam atau 18 jam ya. Harus main handphone, apalagi sekarang lagi online nih ya, semuanya pelajaran harus online, semuanya serba online gitu secara virtual. Jangan sampai teman-teman di sini semuanya pegang handphone terus ya, namanya kecanduan gadget namanya ya. Jadi kalian harus tetap, meskipun semuanya dilakukan secara virtual, semuanya secara online, gunakan HP dengan semaksimal mungkin, tapi dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi misalnya nih, teman-teman di sini setelah mungkin 6 jam ya sekolah, kemudian kalian bisa istirahat dulu, ya kan? Istirahat dulu. Main handphonenya, ada kan sekarang ya yang atlet PUBG ya, atlet PUBG. Nah, kalian bisa manfaatkan seperti itu. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau jualan lewat HP gitu ya. Jangan sampai kalian menggunakan HP tanpa ada manfaat. Itu ya. Jadi main handphone itu sebenarnya bukan hobi. Kalau bisa malah dibatasi gitu. Jadi cari hobi-hobi kamu, Jason. Mungkin kamu sebenarnya adalah suka membaca, tapi karena nggak ada buku. Oh nggak suka baca ya Jason? Nggak suka. Mendengarkan musik? Suka musik? Nggak juga. Memasak mungkin ya, ngelihat tertarik dengan, oh nggak juga. Main basket, main bola?
Oh, enggak juga. Oke, mungkin teman-teman di sini yang masih bingung dengan hobinya, kalian harus tetap mengenali diri kamu sendiri. Apa sih aku ini? Apa sih aku ini pinginnya apa? Apa sih kelebihan kamu gitu daripada teman-teman yang lain? Karena yang tadi dibilang oleh Ibu Kepala Sekolah ya, bahwa mewujudkan sekolah, mewujudkan generasi yang berprestasi, generasi yang kreatif juga, apalagi sekarang namanya generasi milenial, semuanya serba saling bersaing ya. Jadi kalau nggak punya hobi, kalian nggak punya cita-cita, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan mau jadi apa? Apalagi kalau nanti kalian bergaul dengan teman-teman yang salah, terus kemudian kalian mengenal namanya narkoba, sudah hancur pastinya masa depan kalian. Makanya itu kenapa kalian harus punya hobi, kalian harus bisa mengenali kelebihan, karena agar bisa membentengi diri dari hal-hal yang negatif. Next, Bapak. Ya, dengan mengenali hobi dan juga mengenali kelebihan, kalian nantinya bisa menentukan apa sih cita-cita kalian. Seperti itu. Jadi kalau udah hobinya tadi misalkan saya hobinya basket gitu kan. Karena kelebihannya apa? Karena kelebihan saya lebih kuat dibandingkan teman-teman yang lain. Saya lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain. Saya lebih tinggi dibandingkan teman-teman lain. Harus pede gitu ya. Jangan sampai kalian meskipun, tapi jangan salah teman-teman. Ada pemain basket yang juga tidak tinggi. Tapi mereka punya keinginan untuk menjadi pemain basket. Jadi semuanya itu bukan karena minder. Tapi karena ada keinginan untuk menjadi seperti apa. Ada keinginan untuk menjadi seorang apa gitu ya. Nah, dengan mengenali hobi, dengan mempunyai kelebihan, maka kalian bisa menentukan cita-cita kalian apa. Seperti tadi kalau boleh tahu siapa yang pemain basket tadi yang suka basket? Justin ya. Nah, Justin. Misalkan Justin tadi hobinya main basket, ya kan? Nah, cita-citanya misalnya saya nanti ingin menjadi atlet basket internasional gitu kan. Harus pede. Nah, dari situ Justin bisa apa sih yang tahap-tahap yang harus dilakukan agar menjadi pemain basket internasional. Kalau kalian sudah sibuk dengan cara kalian untuk menjadi pemain basket, gimana sih caranya ingin menjadi pemain basket internasional? Gimana sih caranya agar nanti cita-citaku ingin menjadi polisi misalkan ya. Menjadi polisi apa sih? Oh, aku harus kuat, aku bisa renang, aku harus bisa lari. Atau misalkan teman-teman di sini ingin menjadi dokter, apa sih yang harus saya bekali diri saya ini agar bisa menjadi dokter? Oh, berarti saya harus senang membaca, saya harus senang yang nantinya mengenali yang namanya biologi kayak gitu. Saya harus bisa aware tentang kesehatan. Atau teman-teman di sini ada yang pingin menjadi koki, ya kan, chef. Kalian harus bisa, apa sih yang harus dibekali? Oh, saya harus pintar masak. Saya harus dari sekarang rajin-rajin membaca resep-resep masakan. Atau mungkin saya harus sekarang belajar untuk membuat kue lah yang kecil-kecil gitu. Nah, itu dari situ kenapa kalian harus punya cita-cita? Karena kalian hari-harinya ya kegiatan kalian akan diisi dengan hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai teman-teman di sini nggak punya hobi, nggak punya cita-cita, akhirnya otaknya blank. Kalau udah otak blank ya, udah kosong nih, maka gampang banget akan dipengaruhi hal-hal yang buruk. Jadi nanti kalau udah kumpul-kumpul nih, kalau udah nggak pandemi kumpul-kumpul sama temannya, terus kemudian, aduh aku kayaknya nganggur banget, aku nggak tahu harus ngapain. PR udah aku kerjain gitu, tapi aku bosen nih, aku mau main game aja, atau aku bosen nih, aku mau tidur aja, nggak ada kerjaan. Terus teman kalian datang nawarin, ayo yuk, ini nih ada obat, nanti kalau kamu minum obat ini, kamu bisa seneng, kamu bisa nge-flash, jadi kamu nggak mager banget gitu kan. Ya kan ada tahu kan mager itu apa. Nah, akhirnya kalian akan terbujuk. Oke deh,
Aku pakai aja gitu daripada aku nganggur, daripada aku pikiranku kosong. Akhirnya coba sekali, coba 2 kali, coba 3 kali dan ketagihan. Nah, makanya itu kenapa di sini saya tekankan pentingnya hobi dan juga cita-cita, ya. Oke, next. Nah, terus gimana sih caranya agar teman-teman di sini bisa mewujudkan cita-cita kalian semuanya? Ya, syaratnya sebenarnya cuma satu, yaitu sehat. Tahes kalau orang Malang bilang. Sehat dari apa? Sehat tidak menyalahgunakan narkoba. Ya. Sehat dari tidak menyalahgunakan narkoba, itu aja syaratnya. Karena kenapa, teman-teman? Karena sekarang masuk kuliah itu sekarang sudah harus menggunakan tes narkoba. Ya, ada beberapa kampus yang mengharuskan untuk tes narkoba gitu ya. Kalau di Malang sendiri yang kita tangani yaitu di Polinema. Itu sudah harus wajib semuanya menggunakan tes narkoba. Tidak boleh satupun tidak gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang menggunakan narkoba, wah masa depannya pasti akan hancur. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman di sini mau kerja, sekarang kerja apapun ya, apalagi di instansi itu harus menggunakan tes juga yang namanya narkoba gitu. Nah, misalkan nanti kalian masuk polisi, apalagi kalau cita-citanya mau jadi polisi. Wah, itu pasti harus bebas yang namanya narkoba. Apapun itu. Entah itu cuman sekedar wira swasta atau pengusaha, itu juga harus bebas dari yang namanya narkoba. Mungkin teman-teman di sini kalau sering baca berita ya, beberapa akhir ini juga banyak pengusaha-pengusaha, banyak artis-artis yang ketangkep menggunakan narkoba, ya kan? Nah, dari setelah ketangkep pasti mereka akan hancur masa depannya, hancur popularitasnya, ya. Yang lagi terkenalnya, kemudian ditangkap, akhirnya hancur, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang dari tadi saya ngomongin masalah narkoba. Narkoba. Apa sih narkoba itu? Saya pingin Ibu bisa dibantu 2 orang ya, kelas 5-1 dari kelas 6-1 mungkin untuk apakah mereka pernah tahu yang namanya narkoba? Gitu. Apa sih narkoba itu? Gitu. Saya pingin tahu teman-teman di sini. Dari kelas 5, mungkin Carol bisa membantu? Jocelyn Carol bisa membantu untuk kelas 5 ini? Iya, Bu. Silahkan nyalakan mikrofonnya untuk Jocelyn Carol. Sudah, Bu. Ya, narkoba itu apa? Pernah tahu nggak narkoba itu apa sih gitu? Saya pernah tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu. Silahkan raise hand kalau mungkin anak-anak bisa. Oh, itu. Cristiano Gerardo silahkan menjawab. Narkoba itu kayak obat terlarang. Oke, kita tampung dulu ya Ibu. Obat-obatan terlarang. Ada satu lagi Ibu, saya minta satu lagi. Mungkin cewek ya. Oke, cewek untuk yang kelas Tadi 6. kayaknya ada yang raise hand. Silahkan raise hand. Yang kelas 6 mungkin. Kelas 6, perempuan. Nikita bisa? Nikita bisa nyalakan mikrofonnya. Narkoba itu obat-obatan terlarang yang dapat merusak saraf. Obat-obatan terlarang ya. Oke, baik. Kita tampung dulu Ibu. Terima kasih teman-teman. Ya. Narkoba di sini pastinya teman-teman sering mendengarnya bahwa obat-obatan terlarang. Obat-obatan yang dikonsumsi yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh penggunanya seperti itu kan ya. Makanya disebut dengan terlarang. Atau mungkin pengertiannya adalah narkoba yang sebenarnya
itu bisa merusak gitu kan, merusak pasti itu. Nah, tapi saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa next, narkoba itu sebenarnya adalah sebuah kependekan. Kepanjangannya adalah next, narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif. Jadi ada narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif. Sebenarnya dari ketiganya ini semuanya berbahaya ya teman-teman. Tapi kita dari BNN khususnya itu kita menangani tentang narkotika. Dan semuanya ini ketiganya kecanduannya sangat tinggi. Kalau udah yang namanya kecanduan. Next. Next mungkin bisa videonya. Mohon maaf saya minum dulu. Oke, bisa dimulai dari pertama aja videonya, saya jelaskan saja melalui video ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman di sini melalui video itu lebih gampang untuk mencerna. Nah, di sini kenapa sih saya jelaskan bahwa kok bisa yang namanya kecanduan, kok bisa yang namanya ketergantungan gitu ya. Itu seperti halnya kita makan mie ya, kemudian kita tertarik dengan baunya, kita tertarik dengan bentuknya gitu ya. Pertama kali kita pasti akan mengenali itu dan masuk ke dalam otak kita. Nah, ini bisa digambarkan gimana mie tersebut yang kita lihat itu sudah masuk dalam memori kita. Entah itu hanya melihat atau mencium baunya kita sudah mengenal. Wow, ini pasti yang namanya Indomie gitu kan ya. Pasti teman-teman udah nelen ludah nih gitu kan. Sama halnya dengan yang namanya narkoba. Yang namanya narkoba juga gitu. Kalau kita sudah mengenal sekali saja yang namanya narkoba, maka berikutnya pasti tahu saja, tahu bentuknya, itu sudah masuk dalam memori kita. Gitu kan ya. Pingin lagi. Nah, kalau udah pingin lagi, banyak hal caranya bagaimana bisa mendapatkan itu. Bisa dengan target orang kalau nggak punya uang, nyuri dan lain sebagainya gitu kan. Tapi teman-teman di sini bisa semuanya itu bisa berhenti kok. Jadi teman-teman yang ketergantungan, teman-teman yang udah pakai narkoba itu semuanya bisa berhenti. Kita bilangnya bukan sembuh tapi pulih. Kenapa? Karena kalau yang pakai narkoba itu dalamnya itu udah rusak. Tapi yang kita pulihkan itu adalah kebiasaannya. Bagaimana dia tidak menggunakan narkoba, bagaimana dia jauh dari narkoba. Tapi kita tidak akan bisa menyembuhkan efek dari narkoba secara kesehatan. Jadi yang kita pulihkan secara mental dan juga psikologisnya. Gitu. Next. Ya, ini adalah bagaimana faktor dari teman-teman pengguna narkoba itu bisa mengkonsumsi narkoba. Ada 4 teman-teman ya. Ada keluarga, ada masyarakat, sekolah, dan juga
dari faktor diri. Faktor yang pertama saya bahas adalah faktor dari keluarga. Biasanya teman-teman pengguna narkoba itu komunikasi dengan orang tuanya susah. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk untuk bekerja di luar rumah, atau mungkin ada teman-teman yang orang tuanya kerja di rumah sih, cuman terlalu sibuk dengan gadgetnya, atau mungkin juga mohon maaf mungkin ada yang broken home kayak gitu ya. Teman-teman di sinilah teman-teman yang sangat rentan untuk mengkonsumsi yang namanya narkoba. Karena apa? Karena mereka mudah sekali untuk dibujuk rayu menggunakan narkoba. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sebelnya dengan keluarga. Untuk menghilangkan rasa kesepian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor dari masyarakat. Masyarakat di sini adalah tempat tinggal. Mungkin teman-teman di sini ada yang tetangganya mengkonsumsi narkoba. Ada lingkungannya yang mengkonsumsi narkoba, gitu kan. Di daerah Malang sini ada beberapa daerah yang rawan, jadi satu kampung gitu ya. Itu dia ada yang mengedarkan, ada yang mengkonsumsi, ada yang miras, ada yang narkoba, seperti itu. Nah, ini adalah daerah-daerah rawan, yang daerah-daerah yang mudah sekali mereka untuk mengkonsumsi yang namanya narkoba. Jadi kalau udah kayak gini, itu mereka susah sekali untuk kita ambil hatinya. Jadi kita ada program di kelurahan yang namanya Kelurahan Bersih Narkoba ya di Kota Malang. Itu juga seperti itu. Kita bagaimana, itu setahun saja nggak bisa teman-teman untuk menyadarkan penyalahguna narkoba. Jadi satu persatu gitu kita bujuk rayu untuk melakukan rehabilitasi. Yang ketiga adalah faktor dari sekolah. Nah, biasanya ada beberapa sekolah, tapi saya yakin di sini tidak, yang tidak disiplin. Ya, tidak disiplin di sini karena muridnya terlalu banyak, gurunya terlalu sedikit, kemudian kurang pantauan dari sekolah. Jadi ada yang menjual di salah satu sekolah, ada yang menjual, kemudian ada yang membeli. Nah, ini adalah faktor dari sekolah. Kalau udah kayak gini, biasanya kita harus razia semuanya, ya gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah ada faktor dari sekolah yang mengkonsumsi narkoba, maka kita selalu menyarankan kepada pihak sekolah untuk lebih kreatif mengisi kegiatan teman-teman di sini. Jadi kalau dulunya sebelum corona datang ya, saya bilang itu mereka harus lebih, paling tidak satu orang harus punya satu ekstrakurikuler gitu. Ada di beberapa sekolah yang paling ada, di SD juga ada, dulu kita tangani, di SMP juga ada kita tangani sekolah-sekolah yang memang rawan dari yang namanya narkoba karena lingkungannya juga rawan dari yang namanya narkoba. Yang terakhir adalah faktor diri. Gimana sih orang-orang yang pakai narkoba itu faktor dirinya. Jadi karena keingintahuan yang sangat tinggi, penasaran nih ya, penasaran mengikuti tren gitu. Pingin gaul enggak? Pingin happy-happy enggak? Nih pakai kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Awalnya gratis, oke. Kedua gratis, ketiga bayar. Gitu biasanya para pengedar narkoba itu bujuk rayunya seperti itu. Kalau udah sekali pakai, kedua pakai, ketiga pasti ketagihan. Yang tadi saya bilang ya teman-teman, bahwa jangan sampai kalian itu pegang, jangan sampai kalian itu tahu masalah narkoba. Mengetahui untuk menjadi lebih baik, untuk membagikan pesan-pesan positif, oke. Tapi jangan sampai kalian, gimana sih rasanya aku pengen coba. Oh no, jangan. Karena apa? Sekali coba, selamanya kecanduan. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah efek dari yang namanya narkoba. Jadi sedikit saya singgung masalah kesehatannya ya. Bahwa ada 3 efek, ada depresan, ada stimulan, dan juga halusinogen. Depresan ini seperti apa? Depresan ini adalah narkoba jenis yang bisa menekan kerja otak.
gitu kan. Tadi narkoba, singkat kepanjangannya dari narkotika, psikotropika dan juga bahan adiktif gitu. Narkotika itu sendiri adalah misalkan sabu, ya kan, teman-teman udah banyak kenal nih, ekstasi gitu kan, kokain gitu, opium dan lain sebagainya, ganja juga. Kemudian kalau psikotropika ini adalah jenis-jenis narkoba melalui bahan kimia yang diolah secara kimia. Kalau narkotika itu lebih banyak diolah secara alami. Jadi seperti daun-daunan gitu kan. Nah, kemudian nanti diekstrak lagi menjadi yang namanya psikotropika. Nah, kalau bahan adiktif apa? Bahan adiktif ini adalah bahan-bahan yang kita cium itu bikin kita kecanduan. Hayo apa? Salah satunya adalah biasanya kalian mungkin suka mencium bau bensin, ya, bau bensin di SPBU. Enak sekali ya, rasanya pengen lama-lama. Padahal itu berbahaya. Yang kedua, misalkan bau lem, ya, bau lem itu juga berbahaya. Jadi kalau kalian lagi bikin prakarya atau kalian bikin keterampilan, pasti kalian menggunakan lem. Itu jangan dicium, udah pakai aja, nggak usah dicium-cium ya, karena kalau udah dicium maka baunya akan masuk ke dalam otak. Ya, kalau udah gitu kita rusak deh otak kita. Kemudian apalagi ya, spiritus, ada lagi isi spidol itu juga biasanya ada yang baunya enak, kemudian cium-cium itu jangan dicoba-coba karena itu termasuk dalam bahan adiktif. Bahan adiktif itu adalah bahan-bahan yang bisa menimbulkan kecanduan, ya, ketagihan gitu. Kemudian ini adalah depresan ini menekan kerja otak. Kalau depresan ini menekan kerja otak gimana dong Kak? Dia akan loyo, ya. Kalau jenis-jenis heroin, morfin, alkohol, ya mungkin teman-teman di sini tahu pemakai alkohol yang mengkonsumsi alkohol itu biasanya loyo, ya kan, biasanya lunglai, letih gitu, karena efeknya seperti itu teman-teman. Efeknya membuat otak kita menjadi lemah. Kemudian yang kedua adalah stimulan, merangsang kerja otak. Jenisnya kokain, sabu, ekstasi. Ini sering kita temukan di tempat hiburan malam karena jenis stimulan ini membuat kita merangsang otak kita menjadi lebih aktif gitu. Jadi misalkan nih ya, kalian lari sekencang-kencangnya, itu pasti kan jantung kita deg-degan kan, deg-deg gitu kan. Nah, sama seperti itu. Kalau mengkonsumsi jenis stimulan, itu efeknya sama seperti itu dan jauh lebih kencang. Jadi yang harusnya jantung berdetak setiap detiknya berapa, itu lebih kencang lagi teman-teman. Kalau udah kayak gitu, maka akan rusak karena jantung kita berdetak tidak semestinya, ya kan. Kalau kita lari, itu kita dalam tubuh kita sudah ada nih yang mendeteksi jantungnya harus berapa kali setiap detiknya gitu kan. Tapi kalau jenis narkoba ini ya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Jadi kalau udah mengkonsumsi narkoba, jantung kita udah deg, akhirnya rusak, ya, bisa berujung dengan kematian. Yang ketiga adalah halusinogen. Ini yang sangat menarik sekali karena membuat kita berhalusinasi. Jenis-jenis ini biasanya adalah ganja, LSD, magic mushroom. Ini adalah jenis-jenis jamur yang tidak boleh dikonsumsi, ya kan? Nah, halusinogen ini kita berhalusinasi, misalkan pengkonsumsi jenis ini kalau dia mengendarai mobil, itu padahal mobil yang di depannya udah ada di depan mata nih, tapi mata kita karena mengkonsumsi jenis halusinogen, akhirnya rasanya mobil yang ada di depan kita ini jauh banget beberapa meter, akhirnya nabrak. Itu. Kemudian ada juga
ada beberapa kejadian ya di Jakarta yang menggunakan ganja itu pasti akan berujung dengan kecelakaan jika dia mengendarai mobil gitu. Kemudian berhalusinasi dengan artis gitu. Setelah mengkonsumsi ini kemudian dia berhalusinasi ketemu artis yang dia ingin ketemu ya, yang dia idolakan. Akhirnya dia senyum-senyum sendiri. Kemudian dia akhirnya ngomong-ngomong sendiri. Nah, ini efeknya berhalusinasi. Oke, next. Nah, ini teman-teman perbedaan dari otak sehat dan juga otak pengguna narkoba ya. Jadi otak sehat itu ada di sebelah kiri, kemudian otak pengguna narkoba itu ada di sebelah kanan. Otak sehat sebelah kiri ini ada orange-nya, kuning-kuning gitu kan ya, agak terlihat seger sekali. Sedangkan otak pengguna narkoba itu hitam-hitam. Ini yang saya bilang bahwa kita tidak bisa menyembuhkan pengguna narkoba. Kita hanya karena penggunaan narkoba ini yang diserang pertama adalah otak. Otak yang diserang seperti tadi di video tadi, apapun yang kita lihat itu akan masuk ke dalam otak kita. Entah itu makanan, ya kan, obat-obatan dan lain sebagainya itu akan masuk dalam memori kita. Kemudian kalau mengkonsumsi narkoba itu yang kena otak kita. Otak kita akan berdampak seperti yang sebelah kanan, seperti terbakar, bolong-bolong gitu kan. Kemudian yang merah ini adalah aliran darah ya teman-teman. Jadi kelihatan banget bahwa yang sebelah kanan aliran darahnya tidak seseger ya, sejernih yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan ini merahnya merah agak tua, ya efek dari penggunaan narkoba dan juga lubang-lubang. Jadi aliran darahnya sudah tidak lancar lagi. Nah, karena otak ini adalah sistem dari segala gerak kita ya, sistem pusat dari kita, otak kita ini akhirnya akan melumpuhkan semuanya ya, melumpuhkan misalkan kalau udah penggunaan otak, melumpuhkan gerak tangan kita. Jadi kalau udah menggunakan narkoba, maka tangan kita, karena otak yang diserang nih ya, tangan kita nggak bisa nih bergerak seperti biasa, agak lemah, jalannya sempoyongan gitu kan. Kemudian paru-paru yang harusnya normal jadi nafasnya terenggah-enggah. Makanya kalau kalian pernah tahu kalau di TV-TV, di film-film ya, kalau menggunakan narkoba itu pasti nafasnya terengah-engah gitu. Kemudian selera makan berkurang. Dan juga ada beberapa, mungkin ada teman-teman di sini yang tahu di film-film itu penggunaan narkoba orangnya jadi loyo gitu kan. Kemudian kucel gitu. Karena kenapa? Karena mereka udah disorientasi yang namanya waktu, disorientasi segalanya lah ya. Disorientasi ini dia udah tidak bisa mengenali waktu, yang jadi malam harusnya malam dia anggap pagi, yang harusnya pagi dia anggap malam, kayak gitu. Udah nggak mau mandi, nggak mau makan sehat, makanya bau badannya menyengat seperti itu. Next. Nah ini permanen ya teman-teman, kalau udah rusak otaknya itu permanen. Next aja ya. Ini adalah dampak dari narkoba. Dampak dari narkoba ada 4 ya. Ada fisik, kemudian psikis, ada kesehatan, dan juga ada sosial. Nah, dampak fisiknya ini yang tadi saya bilang bahwa dampak fisik ini terlihat kurus, ya kan? Kemudian terlihat matanya sayu, kemudian kulitnya tidak secerah kita biasanya. Jadi orang pakai narkoba itu 10 tahun lebih tua. Karena apa? Sel saraf kulitnya juga rusak. Ya, kalau udah otak, pokoknya intinya teman-teman kalau udah otak rusak itu pasti semua sel saraf kita ikutan rusak gitu. Makanya otak kalau jatuh ya, itu kalau bisa jangan kepala duluan gitu, karena
semua organ tubuh kita itu pusatnya ada di sini. Nah, apalagi kalau ya ada namanya narkoba juga sama. Di otak kita yang kena, maka semuanya rusak juga. Nah, ini ada gangguan kesehatan reproduksi juga. Kemudian menyebabkan kematian. Nah, yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan di sini banyak sekali. Jadi orang pengguna narkoba itu akan diikuti dengan dampak-dampak kesehatan yang lainnya, gitu. Seperti HIV/AIDS. HIV/AIDS ini biasanya bisa menyerang orang-orang pengguna narkoba jarum suntik, seperti itu. Kemudian hepatitis, sakit paru, sakit saraf itu pastinya karena nggak bisa dampak kesehatan ini pasti akan diikuti karena kenapa? Karena otak kan tadi yang kena. Kalau udah otak kena maka kesehatan yang lain juga kena. Yang ketiga adalah dampak sosial. Sebelum sosial mungkin saya akan dari psikis dulu ya. Dampak psikis ini biasanya gelisah, hilang percaya diri, sulit berkonsentrasi, dan juga mudah emosi. Jadi kalau udah ada teman-teman ya yang sandalmu kebalik loh, cuma digituin aja karena dia udah pakai narkoba, apa kamu gitu kan, akhirnya baku hantam seperti itu. Nah, kemudian gelisah, diam aja padahal nggak ada masalah, nggak ada apa, dia diam aja gelisah, murung, menyendiri. Seperti itu dampak psikisnya yang pengkonsumsi narkoba. Kurang percaya diri, ya kan? Dia karena merasa tidak diterima oleh lingkungannya, maka dia bisa kurang percaya diri, menyendiri, gelisah, dan akhirnya menjauh dari yang namanya lingkungan sosial. Nah, yang keempat adalah sosial. Dampak dari narkoba berikutnya sosial ini adalah orang pemakai narkoba selamanya akan dicap sebagai pemakai narkoba. Coba kalian pernah beberapa tahun yang lalu, Raffi Ahmad, ya saya contohkan artis aja karena lebih gampang. Raffi Ahmad pernah ditangkap menggunakan narkoba jenis baru, kemudian direhabilitasi. Coba kalian search di Google ya, Raffi Ahmad narkoba, pasti akan muncul Raffi Ahmad memakai narkoba, Raffi Ahmad ditangkap karena narkoba, Raffi Ahmad melakukan rehabilitasi, seperti itu. Jadi kalau kalian public figure nantinya ya mungkin amin 10 tahun ke depan gitu ya, atau pejabat ya, ketua DPRD mana gitu ditangkap menggunakan narkoba, itu akan selamanya ada teman-teman. Udah yang paling simpel adalah misalkan di tetangga kita ada yang memakai narkoba, pasti ibu-ibu, bapak-bapak, kalian gitu pasti orang itu mantan pengguna narkoba, gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu, dia nggak mau berubah, nggak mau rehabilitasi, maka dia tidak akan diterima oleh lingkungannya, susah untuk mendapatkan pekerjaan dan dikucilkan. Padahal sebenarnya itu hal yang tidak baik. Kalau kita tahu teman kita menggunakan narkoba, kita tahu orang keluarga kita, kerabat kita menggunakan narkoba, pesan saya jangan dikucilkan ya. Tapi dirangkul, diajak yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu apa? Rehabilitasi itu yang tadi saya bilang memulihkan sosial ya, kehidupan sosial dari para pengguna narkoba lewat rehabilitasi di BNN, bisa melalui BNN Kota Malang, seperti itu. Next. Nah, ini ada satu video lagi mungkin bisa menggambarkan bagaimana sih pengguna narkoba itu, dan tadi kan ketergantungan tuh bagaimana, sekarang bagaimana tahapan pengguna narkoba itu, bisa dilihat aja. Ya, ini yang awalnya kuat, ya, awalnya kuat, kemudian gagah, hanya tegak. Awalnya dia menggunakan yang namanya rokok, ya. Kalau orang bilang rokok adalah awal pintu masuk narkoba, menggunakan rokok, ya. Pasti dari hal yang kecil dulu, kemudian akan mencoba yang pingsan, efeknya
parahnya menggunakan jenis ganja. Makin lama rusak, ya, tubuhnya rusak, langkahnya tidak tegap, yang tadi kekar akhirnya loyong, nggak sanggup lagi berjalan. Tadi yang saya bilang bahwa, nah akhirnya mati deh ya. Seperti itu, nikmatnya sesaat, ya, sengsaranya di akhirat. Seperti itu. Next. Nah, dari tadi saya udah ngomong panjang lebar. Tapi saya tadi dari awal sudah ngasih judul ya. Kita harus siap yang namanya melawan narkoba. Nah, kalau saya udah ngomongin Asia, otomatis akan teringat Atta Halilintar ya kan. Nah, tapi di sini beda. Siap di sini adalah bagaimana cara mencegah yang namanya narkoba. Yang pertama, next, aman. Pilih pergaulan yang aman. Jadi teman-teman di sini silakan pilih pergaulan yang aman. Meskipun kalian sekarang semuanya serba di rumah, ya kan? Tapi kalian pasti akan berteman dengan teman-teman secara virtual. Jangan sampai ngajakin teman-teman secara virtual, tapi yang cuman ngegame, ya kan? Atau mungkin cuman kongko-kongko. Ada beberapa teman-teman yang masih untuk ngafe-ngafe kayak gitu kan ya. Tapi lakukan hal-hal yang positif. Makanya itu pilih pergaulan yang aman. Jangan hal-hal yang yang bikin hidup kalian sia-sia seperti itu. Nah, berikutnya next. Yang kedua adalah sehat ya. Hidup yang sehat, apalagi di era yang pandemi ini. Kita mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ini adalah udah awal. Sebenarnya narkoba dan corona ini hampir-hampir sama ya teman-teman. Kita tidak pernah tahu orang yang menjangkit, ya kita yang terjangkit begitu ya. Kita nggak akan pernah tahu dengan teman-teman yang memakai narkoba gitu. Tapi kalau udah efeknya parah, kita pasti akan tahu, oh ternyata dia pakai narkoba. Makanya itu tadi saya bilang pilih pergaulan yang aman, mulai hidup sehat. Apa-apa yang kita konsumsi harus hal-hal yang sehat. Nggak usah kalian coba-coba rokok, ya. Kalian nggak usah coba-coba yang namanya vape. Kalian nggak usah coba-coba yang namanya alkohol, itu dijauhi saja karena itu percuma, nggak ada efeknya, nggak ada positifnya, yang ada ruginya. Next. Kemudian yang ketiga adalah iman, ya pasti saya yakin di sini imannya sangat kuat karena kalau kita selalu berdampingan dengan Tuhan yang Maha Esa, kita akan selalu dibimbing ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus selalu ingat, jangan sampai kita melupakan gitu kan, yang nggak mau doa, nggak mau sholat, nggak mau ibadah dan lain sebagainya. Kalau udah kayak gitu gampang banget dimasuki yang namanya narkoba. Bukan narkoba saja, misalkan rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Next. Yang keempat adalah pastinya anti narkoba. Kalian harus camkan dalam diri kalian, saya orang yang anti yang namanya narkoba. Gitu kan, termasuk rokok juga. Saya anti. Itu harus kalian camkan, harus kalian masuk dalam diri kalian dari mulai sekarang. Dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan seumur hidup kalian. Gitu ya. Kalau udah kayak gitu, kalian akan susah pastinya dimasukin oleh hal-hal yang negatif. Misalkan ada teman kalian yang ngajak, ayo kita nantinya nih, ayo ini rokok nih, coba mosok kamu gak gaul kabeh pakai rokok, kamu gak pakai rokok, misalkan gitu. Jangan mau, saya anti narkoba. Karena kenapa teman-teman? Kalau kalian pakai sekali saja, kalian akan membuat sedih orang tua kalian. Ya, kalau orang tua kalian tahu kalian pakai narkoba, orang tua kalian tahu kalian pakai rokok, pasti bakalan sedih. Udah dibiayai sekolahnya, ya kan? Udah dikasih sayang. Masa sih kalian tega bikin sedih orang tua kalian gitu ya? Yang kelima adalah yang terakhir positif. Lakukan hal-hal yang positif. Tadi saya bilang dari awal pertama saya udah bilang bahwa kalian harus punya hobi. Kalian harus punya kegiatan. Jangan sampai di rumah saja tapi kalian diem, bangun tidur, mandi, sekolah, pegang HP. Selesai sekolah, makan, habis makan,
kalian pegang HP lagi, main PUBG, main ML, terus Among Us gitu kan ya. Cuman itu aja sampai kalian makan lagi, malam kalian begadang, kemudian kalian tidur cuman beberapa jam, bangun terus mandi, sekolah lagi, cuman itu aja. Tapi kalian harus lakukan hal-hal yang positif. Misalkan kalian bantu orang tua kalian, cuman nyapu aja. Atau mungkin kalian lakukan hal-hal yang positif, misalkan foto. Kalian sekarang kan pastinya semua pegang HP nih. Aku pingin nih foto-foto, pakai HP kalian untuk foto-foto hal-hal yang ada di lingkungan kalian, seperti itu. Kalian asah sisi fotografi kalian misalkan, atau mungkin kalian nyanyi-nyanyi bikin cover lagu, atau mungkin kalian bisa bantu yang cewek-cewek nih, bisa bantu orang tua kalian, mama buat masak-masak, siapa tahu nanti bisa dijual. Lakukan hal-hal yang positif, jangan sampai kalian cuman itu aja yang dilakukan. Karena kenapa? Kalau udah kosong otak kalian, udah nggak ada lagi yang dilakukan, maka gampang sekali terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, meski di rumah aja. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, jangan salah bahwa meskipun di rumah aja, meskipun di era pandemi ini, tapi narkoba tetap merajalela. Jadi kita masih tetap melakukan penangkapan dan semakin banyak. Karena kenapa? Karena orang udah banyak yang nganggur, nggak ada pekerjaan, akhirnya menjual narkoba. Banyak orang stres, kehilangan pekerjaan, pakai narkoba, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian lakukan hal-hal seperti itu, lakukan hal yang positif, banggakan kedua orang tua kalian, banggakan ibu bapak guru juga yang ada di sekolah. Next. Ya, sudah terakhir ya teman-teman di sini, mungkin bisa mulai mencatat pertanyaan atau pengalaman yang pernah kalian temui, pernah kalian rasakan ketika ada di lingkungan kalian, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah, ini adalah saya dari BNN Kota Malang, alamat kantor kita di Jalan Maijen Sungkono nomor 55, itu di dekatnya Gorken Arok ya, kalau kalian kenal. Kalau dari sini sebelumnya Gorken Arok, jadi nanti kalau misalkan mau masuk SMA, SMK, butuh surat keterangan hasil narkoba, bisa dilakukan di sana. Atau ada teman-teman kalian atau saudara kalian yang mengkonsumsi narkoba, jangan dikucilkan, ajak untuk rehabilitasi. Ajak orang tua kalian, Pak itu kayaknya saudaraku ciri-cirinya orang pakai narkoba deh. Coba dicek di BNN Kota Malang. Dibawa kemana? Di Jalan Maijen Sungkono nomor 55 dekatnya Gorken Arok gitu ya. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Terima kasih banyak Ibu Lupi atas penjelasannya berkaitan dengan narkoba dan bagaimana supaya kita bisa menjadi generasi anti narkoba yang berprestasi. Nah, seperti yang tadi Bu Mia jelaskan di awal bahwa anak-anak diminta untuk mencatat beberapa materinya, kemudian mana yang menurut kalian menarik dan menurut kalian, oh saya pengen tahu nih lebih jauh tentang hal ini. Silahkan anak-anak catat dan bisa menanyakan ke Ibu Lupi. Nah, untuk sesi tanya jawab ini Bu Mia bagi ke dalam 2 sesi. Masing-masing sesi maksimal 3 pertanyaan. Jadi nanti ada 2 sesi tanya jawab, masing-masing sesi 3 orang penanya saja. Nah, sekarang Ibu mempersilahkan kepada anak-anak sekalian yang mau bertanya, silahkan raise hand. Kemudian nanti dibantu oleh Bapak Operator untuk bisa menyalakan mikrofonnya. Anak-anak sekalian? Oke, silahkan raise hand. Tirta, silahkan nyalakan mikrofonnya. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, narkoba itu ada positifnya nggak? Kalau dosisnya benar gitu ada kayak manfaatnya nggak? Itu pertanyaan pertama? Atau sudah 2 pertanyaan? Sudah itu saja? Sama kalau kopi itu termasuk itu nggak? Narkoba nggak?
soalnya kan sama-sama stimulan. Oh, kopi itu juga stimulan, baik. Kita langsung Langsung jawab. jawab Baik, aja. kita persilakan kepada Iya. Ibu Lupi. Terima kasih. Daripada nanti lupa ya. Karena kayaknya banyak sekali yang bertanya. Oke, yang pertama adalah apakah ada positifnya narkoba itu? Narkoba itu sebenarnya kalau kalian Google ya, narkoba itu adalah obat ya, buat kesehatan gitu. Teman-teman di sini mungkin ada yang pernah melakukan operasi atau mungkin pernah luka gitu kan. Itu pasti akan dikasih obat dibius ya kan. Dibius itu. Itu sebenarnya yang dibius itu adalah jenis dari narkoba. Nah, terus apakah kalau udah dibius terus disuntikkan bius, berarti aku pemakai narkoba dong, Bu? Gitu. Oh, tidak. Jadi sebenarnya kalau di dalam kampusnya, narkoba itu sebenarnya diperbolehkan untuk segi kesehatan. Ya, segi kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Tapi yang salah adalah ketika narkoba itu disalahgunakan. Jadi sebenarnya yang salah itu adalah penyalahgunaan narkoba. Tadi sudah saya jelaskan di slide ya bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan narkoba gitu. Tapi kalau narkoba itu diberikan oleh dokter, diberikan oleh orang kesehatan, perawat dan sebagainya, itu boleh sesuai dengan dosis dan juga resep. Makanya ada beberapa artis ya yang saya mungkin kalian kenal Tora Sudiro ya. Tora Sudiro itu ditangkap katanya mempunyai obat-obatan jenis narkoba terbaru gitu. Tapi Tora Sudiro akhirnya bisa membuktikan dengan resep dokter bahwa dia sedang berobat sarafnya, ya kan, obat saraf seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa, asalkan sudah bisa membuktikan dengan resep dokter, ya dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Tapi yang salah adalah ketika disalahgunakan secara ilegal. Jadi misalkan harusnya nih, contoh saja sepele, misalkan kalian pernah minum ketika bodrek, minum bodrek harusnya 1 hari itu 3 kali, ya kan? Tapi kalian konsumsi 1 hari itu 6 kali, pasti akan pusing, ya kan? Pusing, loyo, badan lemah dan lain sebagainya. Itu padahal bodrek. Apalagi jenis narkoba yang lainnya, gitu kan ya, yang efeknya lebih besar lagi. Misalkan ekstasi, sabun dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis narkoba itu sebenarnya boleh untuk ilmu pengetahuan dan juga kesehatan. Makanya beberapa narkoba memang diperbolehkan di rumah sakit dan sebagainya, tapi tidak untuk diperjualbelikan seperti itu. Bahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ganja itu sendiri itu juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi boleh ditanam tapi untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk dipetik dan lain sebagainya. Karena ganja itu sangat subur di Indonesia, apalagi di Aceh ya. Kita tidak bisa mungkiri hal itu, cuman itu tidak untuk dikonsumsi. Jadi biarkan tumbuh secara baik gitu kan ya, karena nantinya itu akan berkembang gitu kan. Ganja itu nanti akarnya itu akan diteliti untuk jadi apa gitu kan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, yang kedua adalah kopi apakah termasuk dalam narkoba gitu kan. Sebenarnya kopi itu bukan termasuk dalam narkoba ya. Tapi karena kopi mempunyai zat yang namanya kafein ya, dia termasuk dalam bahan adiktif tapi bukan narkoba. Ya, jadi kayak misalkan rokok. Rokok itu termasuk narkoba enggak sih, Bu? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Rokok itu bukan narkoba, tapi zat adiktif yang termasuk dalam bukan termasuk dalam narkoba. Jadi mempunyai ketergantungan. Kopi, rokok itu mempunyai ketergantungan. Sekali coba pasti kalian ketergantungan seperti itu. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ini untuk anak-anak yang penggemar kopi di luar sana.
Jadi boleh ya mengkonsumsi kopi tapi secukupnya saja. Supaya anak-anak gak ketagihan sama kopi ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Silahkan anak-anak raise hand. Matthew. Silahkan Matthew. Mikrofonnya Matthew sudah menyala, sayang. Oke, Ya, Bu. silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya dari Matthew dari kelas 6B. Saya mau tanya, dibandingkan rokok, Halo Terima kasih. Matthew. Matthew bisa mendengar Bumia dengan jelas, nak? Bisa, Bu? Tadi suaranya Matthew masih putus-putus. Minta tolong pertanyaannya diulang lagi, boleh ya? Baik, Bu. Oke, terima Menurut kasih. penelitian, dampak rokok sama berbahaya dengan dampak narkoba. Tetapi, mengapa perang melawan narkoba lebih keras dibandingkan rokok? Oh gitu, jadi mungkin saya ulang lagi ya, nanti kalau kurang benar bisa dikoreksi. Jadi rokok sama narkoba itu sama-sama berbahaya, cuman kenapa hukumannya pemakai narkoba itu lebih keras daripada pengguna rokok gitu kan ya. Oke, pengguna rokok dan juga pengguna narkoba itu sama-sama berbahaya teman-teman, benar. Jadi kalau dari dampak dari segi kesehatannya sendiri sama-sama merusak kesehatan, sama. Tapi kenapa kok narkoba itu mempunyai hukum ya pidananya lebih besar gitu kan ya, minimal 1 tahun penjara, maksimal seumur hidup? Karena orang pakai narkoba itu efeknya bisa lebih 10 kali lebih besar daripada pengguna rokok gitu. Jadi kalau pengguna narkoba itu sekali mencoba itu efeknya bisa sebanding dengan pengguna rokok ketika dia udah menggunakan rokok sekitar 5 tahun gitu kan ya. Menggunakan rokok sekitar 5 tahun. Jadi sebenarnya sama-sama berbahaya, tapi efeknya luar biasa lebih besar pengguna narkoba ya. Dan juga pengguna rokok itu kalau menggunakan rokok itu efeknya lebih dikit-dikit gitu kan ya. Menggerogoti tubuh itu dikit. Kemudian akhirnya mati gitu kan. Tidak membuat gila. Tapi pengguna narkoba itu bisa sampai membuat gila. Jadi gitu. Jadi penjelasannya lebih gampangnya gitu ya. Bisa membuat gila. Bisa membuat orang jadi mati. Sama-sama membuat mati. Tapi kalau rokok itu bentar, dikit gitu kan ya. Dicul gitu paru-parunya. Akhirnya matinya mungkin 10 tahun lagi gitu kan. Lebih cepat gitu intinya ya. Saya tidak ini kan pengguna rokok, cuman sama-sama berbahaya sebenarnya, tapi efeknya itu lebih besar pengguna narkoba karena bisa menimbulkan kegilaan ya, kegilaan dan juga kematian gitu. Makanya efek maksudnya pidananya lebih besar gitu. Nah, kalau udah terus kenapa dong kalau hukumannya kok sampai mati gitu kan? Jadi kalau hukuman mati itu bagi para pengedar ya, para pengedar, bandar seperti itu. Sedangkan kalau penggunanya sendiri itu kita masukkan ke dalam yang namanya rehabilitasi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari kita semuanya jangan sampai dicoba gitu. Karena efeknya bersama-sama berbahaya gitu. Udah nggak usah dilihatlah hukumannya seperti apa, hukumannya lebih keras yang mana. Tapi efek dari keduanya ini sama gitu, sama-sama merusak kesehatan. Yang satunya cepat, yang satunya pelan-pelan tapi pasti gitu. Itu Ibu. Begitu penjelasannya dari Ibu Lupi. Matthew, sudah jelas nak jawabannya? Ya, Bu. Terima kasih.
Terima kasih kembali Matthew. Nah, pertanyaan berikutnya. Silahkan anak-anak raise hand. Siapa Pak? Saya Jos. Silahkan bertanya Jos, Lucky. kalau misalnya kan ada narkoba gitu kan, bahan yang digunakan untuk membuat narkoba itu apa saja? Sebentar. Nah, diulang dari awal, bertanya pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya. Oke. Terima kasih. Nah, saya mau bertanya, apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat narkoba atau narkotika? Bahan-bahan ya yang tadi. Bahan-bahan, ya. Terima kasih, Bahan-bahan Jos. menggunakan narkoba. Jadi kalau narkotika itu bahannya adalah dari alami ya, dari ganja, narkotika loh ya saya bilang, dari ganja, kemudian dari tanaman opium yang kemudian diekstrak lagi, tanaman kokain itu adalah jenis dari narkotika. Kemudian ketika kita masuk ke dalam psikotropika, itu bahannya sudah sekitar kayak kimia ya, saya bilang semi sintetis. Sebenarnya di narkotika sendiri ada yang semi sintetis, tapi kalau semi sintetis itu dari tanaman-tanaman juga. Jadi tanaman-tanaman yang mempunyai efek-efek yang bikin berhalusinasi, bikin ngefly dan lain sebagainya, itu diekstrak lagi. Jadi kalau saya bilang secara sederhananya dipilih-pilih lagi gitu ya untuk digunakan sebagai narkotika gitu. Kemudian kalau yang psikotropika itu dari bahan kimia. Jadi sudah banyak yang psikotropika ini adalah bukan pabrikan ya, saya bilang menggunakan kayak zat kimia, misalkan dicampur dengan alkohol, dicampur dengan zat-zat yang lain gitu. Itu adalah psikotropika. Begitu juga dengan bahan adiktif gitu kan, yang tadi saya bilang kayak bensin dan lain sebagainya, itu kan bukan alami lagi gitu kan ya, tapi dari olahan kimia gitu. Jadi kan ada beberapa zat kimia, ada cairan-cairan yang sangat berbahaya sebenarnya bagi tubuh kita. Nah itu digunakan oleh produsen narkoba untuk dicampur dan lain sebagainya, dijadikan psikotropika dan juga bahan adiktif seperti itu. Sebenarnya bermanfaat tapi disalahgunakan oleh pemakainya. Sedangkan kalau narkotika itu kebanyakan terbuat dari tanaman yang efeknya bisa berhalusinasi dan juga efeknya menenangkan seperti itu. Itu mungkin ada yang lain? Demikian jawabannya dari Ibu Lupi. Jos bisa menerima dengan baik penjelasannya tadi? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih, itu akhir dari sesi yang pertama. Kemudian sesi tanya jawab yang kedua, mungkin 2 pertanyaan saja. Bu Mia persilahkan bagi anak-anak yang mau bertanya. Anak-anak bisa raise hand. Cristiano Gerardo silahkan bertanya. Mengapa narkoba itu dapat memengaruhi otak? Iya, terima kasih Christian. Jadi kenapa narkoba itu bisa mempengaruhi otak? Karena dari narkoba itu sendiri sifatnya adalah menenangkan ya. Kan dia sebenarnya untuk kesehatan ya. Dia sebenarnya untuk kesehatan, sebenarnya dia diperbolehkan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk tubuh kita agar tenang, agar tubuh kita lebih rileks gitu sebenarnya. Cuman karena disalahgunakan tadi ya, jadi saya garis bawahi karena disalahgunakan tadi. Nah, kenapa kok yang diserang adalah otak gitu. Jadi apapun yang kita konsumsi itu juga mempengaruhi otak kita
ya kan? Apapun yang kita konsumsi, makanan apapun yang kita konsumsi itu mempengaruhi otak kita. Jadi kalau dari bayi gitu kan ya yang dikonsumsi sebenarnya hal kayak micin gitu kan ya. Mungkin dari kalian gini, umur kalian gini yang dikonsumsi micin, kebanyakan micin, pagi micin, siang micin, malam micin gitu. Lama-lama juga otak kalian yang diserang gitu. Sama dengan juga narkoba gitu. Obat-obatan itu juga yang diserang juga otak. Makanya kalau misalkan sakit ya, sakit kemudian kita minum pil, kapsul gitu, itu akan menenangkan otak kita ya. Kalau udah otak kita tenang, otak kita rileks, maka akan mengirimkan ya kayak sinyal-sinyal ke saraf kita untuk tenang juga gitu. Makanya yang diserang otak duluan. Sebenarnya bukan cuma narkoba aja, semua hal, semua yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu yang masuk juga ke dalam otak. Jadi jangan sampai kalian pikir bahwa kalian konsumsi itu cuma berhubungan dengan perut saja gitu. Sebenarnya itu semuanya dari otak. Kenapa kok dari perut? Itu karena dari otak dulu. Otak yang mengirimkan sinyal kepada perut, "Hei, kalian sudah kenyang." Misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian operasi gitu, tadi saya bilang ya bahwa narkoba itu sebenarnya untuk pengobatan ya, terus kalian operasi, kalian dibius, itu juga sama. Itu yang masuk ke dalam otak kalian, kemudian tenang dulu, rileks dulu, makanya efek biusnya itu muncul. Akhirnya tubuh kita tenang, tubuh kita rileks gitu. Sebenarnya bukan cuma narkoba aja yang yang dikonsumsi kemudian otak duluan, yang kenapa kok otak duluan sih gitu. Semuanya makanan apapun yang kita konsumsi itu mempengaruhi otak kita. Makanya tadi saya bilang bahwa makan makanan sehat, hidup yang sehat gitu ya. Karena biar otak kalian itu bisa kreatif gitu ya, bisa berpikir yang jernih gitu. Enggak cuman bikin otak kalian loyo, kemudian pasif dan lain sebagainya gitu. Baik, mungkin ada yang lain? Terima kasih Bu Lupi. Demikian Gerardo Detroit atas penjelasannya. Bisa dipahami sayang? Bisa, Bu. Nah, ini juga pesan untuk anak-anak sekalian ya. Jadi makan makanan yang bergizi. Nggak cuma Kentucky Fried Chicken Pizza Hut aja gitu ya. Baik, satu pertanyaan terakhir. Silahkan anak-anak yang mau bertanya. Jocelyn, silahkan. Iya, selamat pagi. Saya mau bertanya, apakah rehabilitas itu berpengaruh sangat banyak atau gimana ya, Bu ya? Baik, mungkin rehabilitasi perannya bagi tubuh setelah menggunakan narkoba itu gimana? Apakah memberikan hasil yang signifikan atau gimana gitu? Oh iya. Terima kasih. Ya, jadi gimana sih peran dari rehabilitasi gitu ya bagi penyalahguna narkoba. Jadi kalau udah direhabilitasi, jadi nanti masuk rehabilitasi itu bukan berarti disuntik, kemudian dimarah-marahi, atau direhabilitasi itu dibentak-bentak atau lain sebagainya, atau dirawat kayak orang sakit, itu tidak. Jadi masuk rehabilitasi itu fun-fun saja, tapi jangan sampai kalian masuk ya. Karena kalau kalian masuk berarti kalian harus menyalahgunakan narkoba dulu. Jangan. Jadi orang melakukan rehabilitasi itu dipulihkan. Awalnya akan diasesmen ya. Jadi saya akan ceritakan dulu tahap-tahapannya. Pertamanya akan diasesmen. Gimana sih berapa kali dia mengkonsumsi narkoba, kemudian seberapa jauh dia mengkonsumsi narkoba gitu. Akan ditanya-tanya karena itu berhubungan dengan proses tahap apa yang akan dilakukan rehab untuk si penyalahguna narkoba. Jadi ada beberapa tipe rehabilitasi. Nah, nantinya kalau ternyata dia cuman mengkonsumsi sekitar tidak terlalu parah gitu ya, akan dilakukan rawat jalan. Jadi kita ada namanya rawat jalan dan juga rawat inap.
Kalau rawat jalan itu bisa di BNN Kota Malang saja sudah bisa. Tapi kalau udah rawat inap itu bisa kita lakukan di rumah sakit jiwa di Lawang kalau di Malang, atau bahkan di pusat rehabilitasi Lido Bogor ya di Jawa Barat. Nah, nantinya teman-teman di sini melakukan rehabilitasi itu akan diberikan vitamin, ya, akan diberikan vitamin, kemudian akan jadi kebiasaannya akan diubah pola hidupnya. Jadi akan diatur ibadahnya. Misalkan sekarang harus ibadah, kemudian harus makan makanan sehat. Makanan pun juga diatur gitu ya. Makanan-makanan apa yang harus dikonsumsi agar memulihkan kondisi tubuh. Tidak loyo, lebih semangat, lebih seger gitu. Kemudian akan dipulihkan kembali kebiasaan-kebiasaannya. Ingatannya juga akan dipulihkan agar tidak cuman mengingat yang namanya narkoba, tapi akan diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, nantinya orang yang melakukan rehabilitasi akan dibekali pula kayak seperti misalkan dia suka musik gitu kan ya. Dia suka musik tapi dia tidak terlalu pintar untuk bermain musik, maka akan dibekali untuk bermusik ya, misalkan. Atau dia suka memasak tapi dia tidak terlalu lihai, maka akan dibekali memasak. Kenapa? Agar setelah melakukan rehabilitasi, setelah selesai itu dia punya keterampilan gitu. Nah, terus efek dengan kesehatannya seperti apa? Efek dengan kesehatan secara luar. Jadi dia akan lebih produktif lagi. Kalau orang produktif, orang semangat, tubuhnya semangat, maka akan sehat kembali. Tapi sayangnya dalam otak, kemudian dalam tubuh, paru-paru, saraf, semuanya tidak akan bisa dikembalikan seperti semula. Jadi tetap saja teman-teman ya. Jadi yang namanya otak bolong-bolong tadi ya tetap bolong-bolong. Paru-parunya rusak ya tetap rusak, seperti itu. Nah, terus berarti rugi dong rehabilitasi kalau dalam tubuh kita tetap seperti itu gitu lah. Makanya jangan pernah mencoba, karena tadi saya bilang bahwa sekali mencoba dalam otak kita, dalam paru-paru kita, saraf-saraf kita, semuanya itu ikut akan rusak. Jadi cuman akhirnya hanya memperpanjang hidup lah rehabilitasi itu agar semangat kembali. Tapi jangan salah, banyak orang-orang yang rehabilitasi yang akhirnya dengan memulihkan kebiasaannya akhirnya kembali sehat. Kalau udah sehat, semangat kembali, maka akan ditutupi dengan aktivitas-aktivitas positif dan juga makanan-makanan yang sehat, kesehatan akan kembali. Tapi kondisinya tetap sama ya, sebagai pemakai narkoba yang bolong-bolong, saraf rusak dan lain sebagainya. Jadi tidak akan rugi rehabilitasi itu ya. Seperti itu Ibu. Ada lagi teman-teman? Terima kasih Bu Lupi, demikian penjelasannya untuk Jocelyn Carol ya tadi yang bertanya ya. Iya Bu, makasih. Terima kasih kembali. Jadi itu yang harus anak-anak ingat, bahwa sekali tersentuh akan rusak selamanya gitu ya Bu Lupi ya. Iya betul sekali. Sekali tersentuh akan rusak selamanya, jadi jangan sampai tersentuh oleh narkoba. Kita perlu mengetahui akibatnya apa. Dengan itu kita seminar ini supaya kita tahu akibatnya apa, dan karena kita tahu kita jadi menghindari. Itu yang diharapkan. Oke, kita tutup sesi tanya jawab kita hari ini. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka seminar anti narkoba hari ini juga selesai. Mohon diperbolehkan untuk Bu Mia review sebentar materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lupi tadi secara garis besar saja. Jadi hari ini kita dikenalkan, di awal tadi kita diajak untuk mengenal diri kita masing-masing, diawali dengan hobi dan kelebihan. Nah, karena itu adalah satu step di awal kita untuk bisa meraih cita-cita. Nah, narkoba adalah salah satu hal yang dapat menghambat kita dalam meraih cita-cita.
Narkoba adalah kependekan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Nah, faktor-faktor pengguna narkoba dapat berasal dari keluarga yang kurang komunikasi, masyarakat atau lingkungan yang rawan narkoba, sekolah yang kurang disiplin, dan adanya murid yang merupakan pengguna nafsa, serta diri sendiri yang cenderung mengikuti tren terlalu tinggi rasa ingin tahunya dan untuk mengatasi tekanan. Efek dari penggunaan narkoba, yang pertama ada depresan, stimulan, dan halusinogen, menekan kerja otak, merangsang kerja otak, serta menimbulkan halusinasi. Akibat dari penggunaan narkoba terhadap diri kita adalah berupa gangguan saraf dan organ tubuh dapat rusak secara permanen. Dampak narkotika secara luas, kita bisa mengalami gangguan reproduksi, kesehatan psikis dan emosional. Kemudian supaya kita bisa terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba, kita menggunakan prinsip A siap. Yang pertama adalah aman, S-nya adalah hidup sehat, I-nya adalah memiliki iman, kemudian A, anti narkoba, dan P, melakukan kegiatan yang positif. Kemudian tadi ada 2 sesi pertanyaan. Yang di awal, sesi pertama ada 3 penanya. Dari Tirta, kemudian dari Matthew, dan dari Josh. Yaitu tadi pertanyaan dari Tirta, apakah ada manfaat positif dari penggunaan bahan-bahan yang termasuk dalam narkoba tadi? Ada, jawabannya ada, tetapi dengan menggunakan resep dan dosis yang tepat dan diawasi oleh medis. Kopi bukan termasuk merupakan narkoba, namun memiliki kandungan zat aktif kafein yang dapat membuat ketagihan, jadi kita perlu berhati-hati dalam mengonsumsinya. Kemudian yang pertanyaan dari Matthew, mengapa sanksi bagi pengguna narkoba atau pengedar narkoba lebih tinggi daripada rokok? Ya, karena efeknya penggunaan narkoba adalah 10 kali lebih kuat dari penggunaan rokok, dan efek berbahaya lainnya adalah membuat gila atau dapat menghilangkan nyawa. Kemudian pertanyaan dari Josh, apa saja bahan-bahan pembuat narkoba tadi? Tadi dijelaskan ada 2, yaitu bahan-bahan alami, kemudian ada semi alami, dan juga ada bahan-bahan kimia. Pertanyaan dari Cristiano, mengapa narkotika tadi dapat mempengaruhi kerja otak? Karena yang pertama, narkoba tadi ditujukan sebenarnya bahan-bahannya untuk perawatan kesehatan. Kemudian apapun yang dikonsumsi oleh kita akan mempengaruhi kerja otak dan akan berpengaruh terhadap tubuh. Sehingga jika kita mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba, maka akan mempengaruhi kerja otak dan tubuh secara keseluruhan. Kemudian dari Jocelyn Carroll, bagaimana peran rehabilitasi itu bagi orang yang sudah mengonsumsi atau menggunakan narkoba? Tadi dijelaskan tahap-tahapan rehabilitasi apa saja, dan seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa rehabilitasi tidak menyembuhkan secara sempurna, tetapi intinya adalah memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat sehingga orang yang telah mengonsumsi narkoba sebelumnya bisa survive. Demikian review singkat atas penjelasan seminar hari ini. Anak-anak mohon menyalakan kameranya karena Bapak operator akan memfoto atau screenshot layar di Zoom meeting di sekolah, sehingga anak-anak sekalian sudah tampil sebagai bukti kehadiran juga. Jangan lupa senyum yang lebar. Kita akan lakukan screenshot 6 kali ya. Mohon stay di depan layar. 1, 2, 3, senyum. Silahkan ditunggu. Oke, sekarang yang kedua, mohon ditunggu.
Ada yang belum menyalakan kamera adalah Darren dan Joy. Tolong dinyalakan kameranya. Talia Tanamal, Kayla Wijaya. Kalau nggak ada orangnya berarti tidak terbukti mengikuti seminar ya, Bu Magda ya. Berarti Kamera saya sudah nyala, Bu. kameranya siapa? Joylin. Oke, kalau misalnya sudah menyala pasti akan terlihat dari sini anak-anak, oke? Yuk kita siapkan screenshotnya. 3, 2, 1, smile. Oke, berikutnya siapa itu yang layarnya gelap, Pak? Boleh tolong diinfokan? Joyce? Joyce, tolong dinyalakan kameranya sayang. Oke, baik. Kita foto apa adanya ya Pak ya. Nanti akan dicatat oleh wali kelasnya masing-masing. 3, 2, 1. Terima kasih. Kemudian yang keempat ya Pak ya, sekarang ya. Oke, yang masih gelap ada Pak? Oke, clean. 3, 2, 1, smile anak-anak. Terima kasih. Berikutnya yang kelima, di situ Lionel masih gelap. Ayo, Alicia 6B absen 21, Alicia silahkan menyalakan kameranya. Oke, kemudian Lionel, Nevan Lionel silahkan menyalakan kameranya. Sudah siap Pak? Oke, 3, 2, 1. Baik, berikutnya yang keenam. Yang keenam. Oke, mari kita hitung mundur. 3, 2, 1. Smile. Oke. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah standby dari awal hingga akhir. Nanti setelah akhir acara akan dibagikan link presensi untuk kehadiran hari ini. Baik. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan hari ini dengan berdoa. Kami persilahkan kepada Ibu Marta untuk bersedia memimpin. Kepada Ibu Marta kami persilahkan. Selamat siang anak-anak. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terlebih penyertaan-Mu dalam acara seminar hari ini. Semoga setelah acara ini kami semakin mengerti tentang bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan jika kami salah dalam menggunakan narkoba. Semoga kami bijak dalam melakukan hal-hal yang positif. Semoga pula Engkau senantiasa menuntun kami untuk menjadi pribadi yang berprestasi tanpa menggunakan narkoba. Akhirnya ya Tuhan, seluruh kegiatan kami hari ini kami serahkan kepadamu karena Engkaulah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke bumi ya.
Terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Marta. Kami ucapkan terima kasih juga kepada yang terkasih Ibu Lupi atas bimbingannya hari ini. Semoga kita dapat bekerja sama lagi ya Ibu Lupi lain waktu. Kita ucapkan terima kasih juga kepada BNN Kota Malang atas bantuannya dalam mengisi seminar kita hari ini. Baik, anak-anak sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan dan mari kita ciptakan generasi mendatang yang berprestasi dan anti narkoba. Berikut ini akan dikirimkan link presensi melalui chat di Zoom meeting. Silahkan diperiksa. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Terima kasih, anak-anak. Bu. Silahkan diisi link Terima kasih, Bu. presensinya. Terima kasih, Bu.